Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya kepada pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton video kita ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan nikmatnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Ketika itu kita melakukan dosa, maka di saat inilah kita bisa bertaubat kepada Allah. Karena ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada harapan untuk minta maaf lagi. Itu adalah kematian. Yang paling dekat di antara kita di atas dunia ini ialah kematian kaum muslimin. Jadi jangan segan kita untuk beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Terus menerus berzikir itu seperti itu. Terus menerus berzikir seperti itu. Maka insya Allah Allah akan senantiasa memaafkan kita. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita curahkan salawat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana dia telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan memberikan tausiah, yaitu keutamaan bersedekah. Sedekah merupakan sebuah niat dalam hati kita kaum muslimin. Yang mana niat ini yaitu memberikan sedikit dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sedekah uang, entah itu sedekah material, sama saja nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini pernah kita mengingat sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana dikatakan, sesungguhnya jikalau wafat cucu Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua doa anak yang soleh, dan yang ketiga ialah bersedekah. Contoh halnya saja, kalau kita bersedekah bangunan masjid, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kubur, kemudian ada seseorang yang datang ke masjid kita untuk sholat atau beribadah, maka pahala orang yang datang dari masjid tadi akan langsung dihadiahkan kepada kita. Maka ketika itu, ketika malaikat ingin menyiksa kita, akan terhenti malaikat tersebut. Karena apa? Munculnya pertolongan. Nah, di situ nikmatnya bersedekah kaum muslimin. Kalau misalkan kita lihat dalam bulan puasa ini, bulan suci Ramadan, yang mana setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Terbayang nggak kaum muslimin? Seandainya kita bersedekah, maka otomatis pahalanya akan dilipat gandakan dari bulan-bulan yang sebelum-belumnya, dari bulan yang sebelumnya. Maka dengan itu kami sarankan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersedekah. Kalau misalkan kita kasih contoh ya, dari uang kertas 2.000 dengan uang kertas 100.000, mana yang paling banyak digunakan untuk bersedekah? Pasti 2.000 yang paling terbanyak.
karena 100 ribu itu dianggap keberatan. Jadi perlu kita ketahui ya, uang kertas 2.000 itu banyak yang rusak ketimbang uang kertas 100 ribu. Nah, di sini bisa kita ambil hikmah yang mana meskipun kita seadanya saja, tetaplah kita bersedekah. Karena Allah mungkin tidak memberikan hadiahnya di atas dunia ini, namun dengan sedekah itu Allah memberikan hadiah untuk kita dalam kubur nanti. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat di antara kita ini ialah kematian. Maka dengan itu segera kita bersedekah kaum muslimin, karena ajal itu yang paling dekat dengan kita. Bukan saudara, bukan ibu dan bukan ayah, tapi kematian. Maka dengan itu kaum muslimin, di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, hendaklah kita senantiasa untuk selalu bersedekah, karena setiap amal bersedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.